banyak fenomena yang ditakutin sama orang-orang yang mau melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji itu. Salah satunya adalah cerita yang dari orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Misalnya, kamu sering mukul orang, nanti di sana dipukul orang. Atau kamu nanti banyak dosanya sehingga nggak bisa melihat Ka'bah. Padahal hal yang harus dipersiapkan adalah yang penting mantap hatinya ke sana. Nggak ada embel-embel lagi buat ria dan lain-lain. Ya, itu makanya adanya manasik. Itu salah satunya supaya mengembalikan niat kita bahwasanya ibadah umroh itu salah satunya adalah niatnya taqarrub ilallah, pengen deket sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elsoba, selamat datang di Jendela Elsoba bersama aku Faradila Nur Azizah yang pada saat ini menemani kalian mengenal sekilas tentang Elsoba. Nah sahabat, kita udah kedatangan tamu nih. Selamat datang Pak Rifki. Halo, Assalamualaikum. Boleh nih Pak dikenalin dulu kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki. Saya di Elsoba ini menjabat sebagai manajer ya. Jadi semuanya ada dikontrol di bawah saya semuanya. Ya dalam artian ngatur semuanya di Elsoba kayak gitu. Berarti Pak Rifki ini sebagai staff manager ya Pak? Staff manager. Betul. Sebagai staff manager nih Pak, kan kita mau kenalan nih soal Elsoba, entah kapan nih Elsoba dibangunnya dan tujuannya itu seperti apa. Mungkin Pak Rifki boleh spill nih Pak. Ya, sebelum saya spill Elsoba itu apa, Elsoba ini adalah PT Elsoba Azhari Wisata, yang dimana PT ini di awalnya itu concern untuk mengurus atau membantu para jemaah yang mau melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh. Karena niat awal kita itu adalah memfasilitasi dan juga membantu para jemaah khususnya. Karena seiring waktu banyak travel-travel yang kurang amanah. Lalu kami semuanya berinisiatif punya perusahaan, yaitu perusahaan haji dan umroh. Nah, kapan itu? Itu dulu launchingnya di tahun 2016. Masih belum cukup lama ya. Sebelum pandemi juga dan hitungan waktu atau umur kita masih ada 8 tahun mungkin ya. 2016 ke 2026 berarti berapa? Sekitar 8 atau 9 tahunan lah. Kalau dibilang masih muda, iya masih muda betul. Iya. Kayak gitu. Nah, niat kami di Elsoba itu pokoknya memfasilitasi, terus membantu jemaah serta bagaimana kita melayani para jemaah supaya ibadah di sana itu bisa mendapatkan yang maksimal. Ya, seperti itu sih niat kita. Berarti untuk Elsoba ini emang bertujuannya juga supaya lebih amanah gitu ya? Ya. Kalau kan kita tadi berarti kalau travel itu emang harus menjaga kepercayaan jamaahnya ya Pak? Betul. Kalau dari travel Elsoba ini kira-kira apa nih Pak, mungkin bisa dikasih tahu kalian gimana ya cara travel Elsoba ini menjaga kepercayaan para jamaah yang ingin daftar umroh di Elsoba ini? Ya, sebetulnya kalau untuk kita mau tahu travel itu amanah atau tidak, salah satunya adalah memang ada peraturan dari di awalnya Kementerian Agama itu ada 5 hal. Salah satunya perizinan dari travel tersebut. Kebanyakan kan orang-orang ini percaya bahwasannya si orang ini sering bawa umroh tapi ternyata travelnya belum legal. Nah, salah satu untuk secara legal itu adalah izin dari travel tersebut. Kita ini udah punya izin umroh, bahkan sekarang alhamdulillah di Elsoba itu kita sudah punya izin untuk melaksanakan haji khusus seperti itu. Kita udah lengkap banget ya berarti. Sudah untuk biro haji dan umroh itu udah lengkap banget kita, dan nanti semuanya para sahabat Elsoba bisa ya kayak daftar umroh sama kita, daftar haji khusus juga bisa, semuanya udah bisa.
Berarti sahabat nih nggak perlu ragu lagi ya kalau udah Nggak usah mau ragu. travel Tuh. di El Soba, udah terpercaya banget nih sahabat. Ya termasuk tadi Iya. bagaimana amanahnya itu. Amanah sampai saat ini memang lika-liku untuk travel itu banyak ya. Banyaknya dalam artian ketika ada permasalahan yang bukan dari sisi dari travel kita. Travel kita sudah misalnya sudah beli tiket, beli visa, tapi ternyata di Arab Saudi keluar peraturan-peraturan baru. Makanya yang perlu diedukasi adalah bagaimana para jemaah ini tahu bahwasannya setiap momen keberangkatan itu kadang ada aja hal yang kurangnya. Termasuk misalnya apa tiba-tiba delay pesawat, itu kan bagian dari rute perjalanan. Berarti sering ya ada kasus kayak gitu juga ya? Kasus-kasus delay pesawat 1 jam, 2 jam itu normal. Normal. Cuman kadang jamaah yang tidak begitu paham tentang edukasi ini seperti itu. Sama nanti misalnya peraturan di Arab Saudi yang tidak membolehkan misalnya kayak di bulan Ramadan ini biasanya itu udah nggak ada lagi city tour. City tour Madinah, city tour Mekah itu udah nggak ada lagi. Karena memang sudah peraturan dari Arab Saudi itu sendiri. Tapi Jadi jemaah nggak mau tahu gitu. Udah nggak ada umrah gitu ya Pak? Atau Umroh tetap ada. Biasanya ada. kita fasilitasin untuk ngambil mikot aja atau niat. Tapi memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan city tour Madinah dan city tour Mekah atau mungkin city tour yang lainnya. Karena memang itu peraturan dari Arab Saudi itu sendiri. Contoh lagi vaksin. Iya. Kan vaksin ada vaksin Iya betul ada. polio sekarang sama vaksin meningitis. Itu peraturan dari mana? Bukan dari Kemenkes, tapi dari Arab Saudi itu sendiri. Nah, kadang hal-hal yang begitu. Balik lagi terkait amanah kita ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memberangkatkan mungkin sudah 20.000, 30.000 jemaah. Wah, udah banyak banget. Ya, banyak banget. Bahkan kemarin rekor kita Januari itu di berapa? 1.500 ya. 1.500. Khusus di bulan Januari kemarin kita memberangkatkan sekitar 1.500 jemaah. Begitu. Alhamdulillah. Masya Allah, banyak banget sahabat nih. Udah banyak, emang El Soba ini sebenarnya udah terpercaya juga ya. Udah banyak Alhamdulillah. jemaah yang percaya Iya. ke travel ini. Lalu Pak, kan tadi ada beberapa hal yang emang harus tahu nih jamaah sebelum umroh ya, kayak visa dan masalah-masalah lainnya ya. Lalu untuk alur pendaftaran nih Pak Riki. Iya. Iya, sering kali kan mereka juga yang mau daftar ragu tuh, bingung kayak gimana, kayak awalnya seperti apa nanti kalau mau daftar umroh gitu. Iya. Sekarang di zaman digitalisasi, di era digital itu sebetulnya sekarang mudah ya untuk daftar umroh atau daftar haji khusus. Sebetulnya para jemaah bisa lihat mungkin postingan kita di Instagram atau di TikTok dan lain-lainnya. Di situ sudah tertera keberangkatan tanggal berapa, bulan apa, berapa biayanya. Bahkan di situ juga kita mempermudah jemaah bisa daftar melalui WhatsApp atau online. Seperti itu kan? Ya, cuman memang ada beberapa indikasi untuk melengkapi pendaftaran itu. Salah satunya yang dibutuhkan seperti biasa. Paspor pastinya kan. Nah, untuk buat paspor ini kan jemaah nggak semuanya punya paspor ya. Betul. Tapi nanti kalau pengen bikin paspor itu biasanya dilengkapin KTP-nya, kakaknya, sama akta lahir, atau ijazah, atau buku nikah. Oh, berarti di sini juga dibantu untuk pembuatan paspor. Di sini juga bisa kita bantu. Biasanya ada easy paspor dan lain-lain. Kita bisa bantu juga untuk jemaah yang mau bikin paspor atau mungkin daftar sekaligus bisa online gitu. Jadi sekarang bisa melalui admin, langsung aja kontakkan sama admin, bisa langsung daftar tanpa harus datang ke kantor. Iya, lewat itu. WA juga bisa lewat ya. WhatsApp juga bisa karena Chat sekarang aja. era digitalisasi mah lebih gampang kan semuanya kayak itu. Tinggal nanti ada pendaftaran, nanti mungkin ada proses bayar DP atau deposit, ya nanti tinggal kita proses semuanya. Tinggal pilih di tanggal berapa, di harga yang berapa, dan lain-lain seperti itu. Oh, berarti untuk pembayaran juga bisa lewat transfer kan ya? Iya, pembayaran. Tapi itu bisa ada sistem cicil nggak ya Pak? Atau emang harus cash atau bagaimana tuh? Kalau pembayaran dibuat gampang aja sih. Kalau udah bisa teknologi, punya banking dan lain-lain bisa transfer. Terus pembayaran juga pasti bisa dicicil juga. Dicicil dalam artian biasanya
Hamin 1 bulan sudah lunas, biasanya kayak gitu. Atau mau bayar cash juga boleh. Yang penting nggak boleh ngutang, gitu aja. Nah, tadi kan kita udah bicarain soal ini ya, kita udah paham nih berarti mau Ya. daftar tinggal bisa lewat chat atau ke DM Chat. aja. Atau DM di Instagram boleh. Perlunya apa aja seperti paspor Betul, ya. betul. Sekarang kita mau coba ini lagi nih ke sejarahnya El Soba lagi nih Pak. Sejarahnya. Nah, El Soba ini kan berdiri tahun 2016 ya Pak? Ya. Berarti dari tahun 2016 itu sampai sekarang tahun 2026 banyak banget dong mungkin ceritanya gitu yang dihadapin gitu. Apalagi Pak Rifki dari awal banget ya berarti ya Pak Rifki di sini. Ada cerita menarik apa nih Pak selama proses itu sampai tahun 2026 ini mungkin dari El Soba? Ya, kalau untuk cerita dari 2016 ke 2026 berarti udah 10 tahun ya berarti kita ya. Udah 10 tahun ya. Gitu, ya, sebetulnya banyak lah cerita keluh kesah kita pada saat struggle kita juga pada saat ngebangun sampai sekarang tetap bertahan, banyak cerita-ceritanya. Ya termasuk salah satunya bagaimana kita bertahan pada saat pandemi COVID-19, ya kan? Karena memang semua travel semuanya lockdown sekitar 2 tahun, tidak ada keberangkatan dan nggak boleh. Dan lanjut lagi, diperbolehkan lagi berangkat lagi, ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan. Tapi ya jatuh bangun kita adalah kadang ada visa yang keluarnya telat, pernah juga. Banyak lah struggle-nya ya. Ya kalau dibilang sedih, tapi memang ya kita tetap bertahan, tetap amanah, tetap yakin bisa bahwasannya kita ngelewatin fase-fase itu kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa ngelewatin semuanya gitu. Oke, tadi apa nih yang udah jatuh bangun El Soba ya? Ya contoh kayak misalnya kita pernah dulu mengganti tiket pesawat jemaah karena memang visanya harusnya berangkat misalnya tanggal 20, terus ternyata visanya keluar tanggal 21, dan itu kan jatuhnya tiketnya hangus gitu kan. Jadi kita harus ganti itu semuanya. Dan itu semuanya by perusahaan seperti itu. Ya pernah juga struggle misalnya di zaman pandemi yang jamaah itu harus karantina namanya. Ada karantina. Ya dulu zaman pandemi ya. Zaman setelah pandemi umroh dibuka lagi, tapi memang agak sedikit susah karena memang harus ada karantina. Nah itu lumayan juga kayak gitu sih. Wah, panjang juga ya nih. Lumayan. Kalau diterusin ini bisa sampai besok ya. Lalu nih Pak nih yang ngebuat aku mungkin jamaah juga penasaran gitu. Kan di sini juga emang banyak banget ya travel umroh itu ya. Betul. Termasuk sekarang di sini yang ya banyak lah di daerah sini ya. Kan yang membedakan travel El Soba nih dari travel lainnya gitu. Apa tuh? Iya, sebetulnya di antara travel sekarang apalagi udah banyak ya. Iya, udah banyak. Banyak banget, bahkan ribuan, bahkan mungkin adik-adik kelas kami juga buka travel juga ya. Cuman yang membedakan adalah di sini di El Soba itu bagaimana kita melayani mereka secara ibadahnya. Karena tujuan kami itu kalau jalan-jalan semuanya sama, City Tour Mekah sama, City Tour Madinah sama. Tapi bagaimana proses ibadah yang kita bimbing itu bisa dikatakan sempurna lah buat mereka. Sesuai pokoknya salah satu contohnya kalau mungkin di travel lain misalnya ya media sosialnya berkembang dan dilihat di media sosial itu kelihatan bagus, tapi kita belum tahu apakah bimbingan dari mereka itu dalam hal ibadah bagus atau tidak. Nah, yang bikin pondasi kita kuat ini bagaimana caranya kita ngebimbing juga di sana dan bimbingnya itu lebih intens di ibadahnya. Kayak gitu. Jadi orang merasa, oh iya di kita ini ada yang lebih, yaitu cara bimbing ibadah kita yang berbeda mungkin dengan travel yang lainnya. Travel bisa sama, pemberangkatan bisa sama, hotel bisa sama, ya kan? Iya, betul. Bis juga bisa sama, tapi
ada satu yang kita tonjolkan dari sisi ibadahnya, akan kita bimbing full sampai kepulangan, seperti itu. Pokoknya sudah terjamin banget. Bahkan yang soal visanya juga emang itu menjadi tanggung jawab travel sepenuhnya gitu Ya, ya. semuanya. Tadi kan kita udah ngobrolin ini nih Pak, soal pemberangkatan ya, soal Elsoba. Nah, Pak Rifki sendiri nih, Pak Rifki berarti kemarin baru pulang ini ya Pak? Baru pulang. Baru pulang umrah tuh. Pak Rifki berarti udah berapa kali Pak umrah tuh? Saya kalau dibilang umroh, nggak tahu udah berapa kali. Udah banyak banget ya? Udah banyak banget. Cuman memang kemarin lagi banyak lagi banyak menemani. Di tahun ini lebih banyak. Kemarin sekitar 3 bulan itu saya bawa 5 kali dalam waktu 3 bulan. Ya? Jadi tour leader juga, jadi mutawif juga kadang. Apa aja. Yang penting kita dampingin jemaah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada jamaah semuanya. Kalau dibilang berapa kali umroh, nggak tahu deh. Nggak bisa ngitung. Alhamdulillah. Saya sekali belum, aduh. Nanti mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa berangkat. Amin. Nah, terus berarti kan Pak Rifki sebelumnya udah jadi, sampai sekarang ya, bahkan jadi tour leader. Masih. Gitu, udah nemenin jamaah ya. Masih. Nah, mungkin ada pengalaman yang bisa diceritain nih Pak di sana, atau kayak culture shock jamaah-jamaah yang udah culture shock ya? Ya, selama saya bawa, saya tuh dampingin jemaah itu dari 2017 lah. Dari awal banget ya Pak? Ya, dari 2017 sampai sekarang punya pengalaman yang berbeda-beda lah. Ada kalau yang usianya udah tua, ya memang kadang dia nggak tahu ini lagi di mana kayak gitu ya. Terus kalau yang muda juga kadang masih suka nanya dan lain-lain. Ya memang kultur shock yang di sana, keseringan jamaah kita itu masih memahami bahwasannya ini tuh masih di negara sendiri. Kita udah terbang misalnya ya, tapi dia merasa segala peraturan, segala hal apapun merasa masih di Indonesia. Masih di sini, jadinya disamain aja gitu. Ya, jadi ngerasa kayak ini terabas aja kayak gitu. Ada polisi biasa aja kayak gitu ya. Atau mau tiduran di masjid padahal itu nggak boleh kan. Nah, makanya kadang yang kita sampaikan ke jamaah itu kadang nggak masuk karena memang ya lagi-lagi mungkin pendengar salah satunya pada saat mereka ada manasik mereka nggak datang gitu kan. Jadi mereka nggak tahu hal-hal yang ada di sana itu seperti apa. Padahal pada saat manasik kita sampaikan, dijelaskan nggak boleh ini dan lain-lain. Ya itu ya salah satunya mungkin kalau kita ketemunya kayak misalnya ibu-ibu yang udah tua gitu ya, sering nyasar dan lain-lain. Nah, itu termasuk salah satunya. Dan salah satunya yang kurang adalah kurang bisa memahami bahasa Arab aja. Bahasa Arab, iya. Atau bahasa Inggris lah. Karena mungkin sekarang kan orang-orang dulu tidak seperti anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan mungkin bahasa yang lainnya. Yang kayak gitu. Nah, salah satunya karena mereka tidak bisa bahasa, jadi sebagai salah satu faktor kekurangan mereka pada saat berangkat melaksanakan ibadah umroh itu. Jadi penting banget ya perannya tour leader ya, penting. Makanya kalau ada umroh nggak ada tour leadernya, mendingan jangan umroh di tempat yang nggak ada tour leadernya. Gitu. Udah pasti langsung di Elsoba aja deh, udah pasti nih. Insyaallah pasti akan sama Pak Rifki lagi. Amin. Berarti kalau pas pengalaman nemenin jamaah nih, hal yang paling bikin chaos gitu di sana tuh ada kayak ruwet gitu, chaos ruwet ya. Capek gitu. Ya capeknya itu karena mungkin ego ya. Sebetulnya jamaah itu dari awal mereka sudah senang, pengen berangkat ngelihat Baitullah gitu kan, mau ke makam Rasul. Cuman kadang yang bikin ruwet itu adalah permasalahan pengen diperhatikan. Itu satu. Yang kedua, kecapean juga. Nah, saking capeknya di sana kegiatannya, lalu ego itu keluar ya. Gak mau ngalah. Jadinya akan kelihatan orang itu pada saat musafir atau pergi jauh atau bahkan 3-4 hari itu watak asli dari si orang itu akan kelihatan. Nah, mulai dari situlah kelihatan chaos-chaosnya gitu. Orang yang capek itu akan gampang marah.
Karena perjalanan kita kan capek. Iya, Nah, betul. bagaimana mereka bisa menahan rasa sabar itu? Nah, itulah yang bikin mereka buat kita tuh nggak chaos gitu. Jadi Iya, yang bikin chaos itu sebetulnya ego aja. iya. Kalau mereka pengennya ini, pengen ini, dan lain-lain kayak seperti itu. Padahal ternyata tidak bisa seperti itu. Apa yang kita mau di sana kadang Nggak bisa nggak, sekehendak kita ya gitu sekehendak ya. kita. Situ yang kadang bikin chaos, jadinya mereka marah Ah, gitu. iya. Atau mungkin makan yang kurang sesuai dengan selera, ya kan? Jadinya mereka tidak makan dan lain-lain, sehingga ada tuh kasusnya. ada jemaah itu waktu itu saya pernah bawa, kenapa Bu? Hmm. Perut saya sakit, Ustaz. Kenapa? Belum makan 2 hari. Kenapa nggak Waduh. makan? Karena 2 hari. nggak apa namanya, nggak semangat makannya, Nggak selera nggak gitu. selera gitu. Ngelihatnya aja udah nggak enak, mual dan lain-lain. Nah, itu Emang nyesuaiin sama di sana juga ya ya makanannya ya. itu kadang yang bikin kita ruwet itu mereka sakit juga, sakit. Makanya kalau orang umroh, orang haji dilarang sakit. Ya. Ya, Wah, harus sehat tuh. harus sehat Syarat pokoknya. utamanya. Pokoknya harus sehat tuh nomor satu. Iya, betul. Oke. Hmm. Berarti kan saya juga sering lihat-lihat tuh kayak mungkin di Instagram gitu, di TikTok ya, orang-orang umrah. Berarti umrah tuh kan ada plus umrah plus apa gitu ya, Pak? Itu maksudnya gimana tuh? Kayak kita umrah tapi jalan-jalan juga atau Iya, kayak gimana? jadi di sistem wisata itu kalau ada yang concernnya di haji dan umroh, biasanya mereka utamakan haji dan umrohnya. Nah, kalau ada umrohnya aja, itu namanya umroh reguler. Ya, itu sebutnya umroh reguler. Umroh reguler itu ada yang 9 hari, atau 12 hari, atau ada yang 1 bulan. Itu paling lama tuh. Sekarang lagi fenomena viral itu 1 bulan lah 1 ya. bulan. 1 Wah, bulan kayak lama orang tuh. melaksanakan ibadah Iya. haji ya. Tapi nggak tahu bosan atau apa. Nah, umroh reguler itu umroh yang cuma ke Mekah dan ke Madinah aja. Itu namanya disebut umroh reguler. Ada yang paket 9 hari, ada yang paket 12 hari, atau mungkin paket 1 bulan. Nah, tergantung si travel itu bikin atau tidak. Nah, kebanyakan di Al Soba sih ada juga yang 1 bulan kita pernah coba, kemudian 12 hari juga sering, kemudian yang 9 hari juga sering. Nah, kalau yang plus itu adalah umroh sekaligus jalan-jalan. Jalannya ya biasanya kayak umroh plus Turki, umroh plus Mesir, umroh plus Dubai, kemudian apa lagi tuh? Umroh sekarang udah mulai fenomena, ada Uzbekistan, sekarang ke Hainan Cina, banyak. Banyak banget pilihan. Banyak sekarang pilihannya, Jadi Bapak. nggak bosen ya? Bisa Ya, jalan-jalan. nggak bosen. Jadi lebih enak juga sebetulnya umroh sekaligus jalan-jalan itu lebih enak menurut saya. Iya. Karena apa? Karena kita bisa kenal sama negara lain, Iya, betul, ketemu betul. sama kultur dari negara lain. Jadi kita dapat pelajaran-pelajaran bagaimana warga sana ya ngasih pelajaran ke kita. Contoh di Turki. Iya. Di Turki itu wajib on time. Disiplin lah. Disiplin. orangnya. Nah, makanya kita di Indonesia bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan disiplin itu di Indonesia. Betul, kayak gitu. betul. Nah, kebanyakan orang kita agak sedikit lelet kan ya. Lambat, santai kayak gitu ya. Nungguin kalau belum Pas jam nyampe sana berapa. shock jadi. Shock, mereka datang shock. Tapi worth it semuanya. Kalau udah ada umroh plus itu biasanya menurut saya lebih enak. Karena kita walaupun memang di Saudi, Mekah, Madinah pahalanya itu berlipat-lipat ganda, tapi kita bisa kenal negara lain itu suatu keuntungan. Kita bisa pelajari sejarahnya, kayak di Turki ada Konstantinopel, Muhammad Fatih, ada dan lain-lainnya. Kalau di Dubai memang dia lebih ke peradaban baru, gedung-gedung yang tinggi dan ya kalau di Kairo kita bisa ketemu piramid, ada para ulama-ulama juga sama kayak gitu. Nah, macam-macam. Nanti bisa bertemu tuh atau bagaimana? Ya dengan ulama-ulama kayak di Mesir kita bisa ketemu, bisa atau kita ziarah-ziarah, salah satunya ke makam Imam Syafi'i dan kayak gitu. Jadi banyak sih. Nanti didampingi pastinya ya pasti. Jadi ya kalau ada yang mau umroh reguler, alhamdulillah, dan program umroh plus juga bagus. Cocok banget tuh sama keluarga ya, liburan. Cocok banget. Kalau yang umroh buat semua plus yang tuh. mau umroh plus, cobain aja ke Mesir, ke Turki, ke Dubai, dan mungkin nanti insya Allah kita akan buka ke negara lainnya, Uzbekistan atau Kazakhstan.
dan lain-lainnya mudah-mudahan. Iya, Kayak gitu. amin. Yang terakhir nih Pak nih, Ya. nih aku mau, kan tadi ya udah persiapan ini apa, alat-alat mungkin gitu kan, sama, berarti untuk perlengkapan gitu udah dapat ya dari Elsoba ini? Dapat. Nah, ini perlengkapannya. Iya nih, sama Nanti sahabat. semuanya sahabat Elsoba kalau daftar umroh itu bisa dapat perlengkapan dari kita. Salah satunya ada koper besar, koper kecil, ada tas lempang, ada tas sendal, Banyak ada kerudung, dapat juga kain batik, ihram juga kain dapat. ihram juga dapat, Kain- shawl dan lain-lain, ID card dan lain-lain semuanya dapat. Ya udah lengkap banget, bahkan Lengkap sampai banget. visa, paspor itu Visa- udah aman banget. Bisa tiket sahabat. semuanya, sampul paspor juga Iya. kita kasih, sampai yang kecil-kecil. Berarti nih Pak kan untuk umrah itu harus siapin perlengkapan mungkin dan lain-lain. Sebetulnya berarti untuk mental, niat juga penting banget ya berarti Pak. Banget. Kira-kira apa nih yang sering banget nggak disadarin sama jamaah yang sebenarnya kita mau umrah tuh harus siapin apa aja selain alat-alat itu, dari mental mungkin niatnya itu seperti apa Iya. gitu. Sebetulnya banyak fenomena yang ditakutin sama orang-orang yang mau melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji itu. Salah satunya adalah cerita yang dari orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Misalnya, kalau kita melakukan dosa, nanti kita di sana terkena ini. Misalnya kita sering mukulin kucing misalnya. Nanti di sana kita juga ini kucing bahasa gitu. Atau gitu ya. atau kamu sering mukul orang, nanti di sana dipukul orang. Atau kamu nanti banyak dosanya sehingga nggak bisa ngelihat Ka'bah, enggak. Ada timbal baliknya gitu. Iya, menurut mereka seperti Iya. itu. Padahal hal yang harus dipersiapkan adalah yang penting mantap hatinya ke sana. Nggak ada embel-embel lagi buat ria dan lain-lain. Ya itu makanya adanya manasik. Itu salah satunya supaya mengembalikan niat kita bahwasanya ibadah umroh itu salah satunya adalah niatnya taqarrub ilallah, pengen deket sama Allah. Itu kalau udah deket, nah udah, kan kita gambarin aja anak dekat sama orang tua. Ketika anak minta sama orang tua, dikasih nggak? Iya, enggak. Masih dikasih. dikasih. Atau kita dekat dengan pejabat, atau kita dekat dengan anggota dewan, ketika dia minta proposal, Iya. atau dia minta apapun, pasti dikasih. Iya, pasti Nah, dikasih. termasuk salah satunya adalah tadi niat taqarrub ilallah ta'ala. Yang kedua yaitu bukti seorang hamba datang ke Mekah atau Madinah, salah satunya adalah bukti bahwasanya kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat fenomena di sana, apapun yang terjadi, suguhan apapun yang terjadi, kita kayak orang tamu. Misalnya saya namu ke rumah Dila, Iya. ya kan? Dila di rumahnya cuma ada wafer atau air putih. Iya. Ya sudah, kita menerima suguhan dari tuan rumah. Betul. Nah, kalau nanti tuan rumahnya ngasih buah, ngasih apapun itu yang berkelipatan, berarti tuan rumahnya senang. Iya. Kalau kita itu datang ke sana. Tapi sejauh ini ya termasuk persiapannya mental dan Iya, lain-lain betul. itu perlu juga. Itu lagi-lagi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini ya buat tambahan aja Iya, tambahan, kayak gitu. Alhamdulillah. Saya setuju banget sih Pak. Saya sering banget tuh nemu yang emang banyak banget juga berseliweran di internet ya, yang kayak gitu katanya nggak bisa ngelihat Ka'bah, ya kayak gitu-gitu. Masya Allah, sahabat tuh nggak usah ragu lagi, tinggal mantepin hati aja nih untuk umrah gitu. Umroh atau melaksanakan atau apalagi haji ya. Haji Nggak usah juga. lagi takut-takut kata orang-orang, apalagi internet gitu. Pokoknya urusan belakangan, kalau nggak Iya. lihat Ka'bah kayaknya nggak pakai kacamata itu. Iya kan ya, buram ya, Iya, ini kayak buram. saya nih. Tapi memang banyak bukan orang Indonesia aja tiba-tiba waktu tawaf itu mereka teriak kencang, ada orang-orang itu. Kenapa? Sebetulnya bukan karena dia tidak bisa melihat Ka'bah atau apapun. Itu karena dia merasakan lelah atau capek pada saat tawaf. Karena posisi tawaf itu sangat berdesakan. Orang yang biasanya lapang, lega, jalan tidak ada sesak-sesak,
tetapi pada saat tawaf mereka merasakan kesesakan Lama lagi ya? sehingga mungkin udara kurang masuk ke dalam dirinya, ya mungkin juga menjadi yaitu capek, Iya. sehingga di luar kontrol tiba-tiba teriak seolah-olah mungkin tidak melihat Ka'bah. Itu hanya penggiringan opini aja orang-orang di media sosial bahwasanya ini orang teriak karena tidak melihat Ka'bah, padahal mah Dibuat-buat biar rame ya? ya, padahal mah itu capek biar viral aja mereka. Iya. Kayak gitu. Nah, itu bagaimana kita saring informasi di media sosial sih kayak gitu. Oke. Tapi insya Allah semua orang yang melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji pasti akan dilayani, pasti akan diterima sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah tegang, atau kita yang orangnya dulu tatoan atau sering, mohon maaf mungkin pakai yang tidak baik, itu aman, it's okay sekarang. Karena Allah nggak milih-milih juga ya. Nggak milih-milih. Iya betul. Betul. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak Rifki. Masya Sama-sama. Allah. Apa yang Sama-sama. disampaikan sangat amat ini bermanfaatnya, apalagi buat sahabat Mudah-mudahan. yang masih takut-takut gitu. Mudah-mudahan. Wah. Jangan takut umroh. Iya. Yang takut kalau nggak punya duit. Oke, baik sahabat Elsoba. Kalau begitu, karena kita sudah di penghujung acara nih, kita pamit undur diri. Saya Faradila Nur Aziza dan terima kasih kepada Pak Sama-sama. Rifki. Sama-sama. Jangan lupa saksikan terus nih podcast Jendela Elsoba. Berkah, berkah, berkah.